Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali boleh menyapa saudara melalui media online ini. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kita bersama-sama di malam hari ini. Saya mengambil sebuah tema, tenanglah aku ini, jangan takut. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Di bawah sebuah perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita mencermati berita-berita media sosial yang sekarang ini bertebaran, seringkali membuat kita mulai khawatir, kita panik, kita takut, saudara. Secara khusus menghadapi pandemi virus corona yang dihadapi oleh dunia dan bangsa kita akhir-akhir ini. Tiap-tiap hari kita melihat jumlah yang bertambah dari korban virus corona ini, baik itu yang meninggal maupun yang dirawat sebagai ODP maupun PDP. Saudara, hal-hal ini membuat kita khawatir. Pemerintah kita memperketat pergerakan kita melalui social distancing dan juga physical distancing. Seluruh pergerakan kita dibatasi, saudara. Yang membuat kita khawatir kalau kita keluar, jangan-jangan di luar ada virus corona. Jangan-jangan kita sebagai carrier, jangan-jangan kita tertular dan pada akhirnya kita terkurung dan kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ditambah lagi situasi-situasi yang terus berubah, yang terus bergejolak di tengah-tengah pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Gereja bergumul karena harus menyiapkan ibadah-ibadah secara online, tidak mampu lagi bertatap muka bersama dengan jemaatnya untuk sementara waktu. Ini menjadi pergumulan-pergumulan baru di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Nah, saudara-saudaraku, menghadapi pergumulan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada kita. Tuhan Yesus menyapa kita dengan sebuah kalimat yang indah. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya saudara, di tengah kepanikan, ketakutan yang kita alami hari ini, saudara, kita membutuhkan sapaan-sapaan positif seperti ini. Tenanglah, jangan takut. Saudara-saudaraku, ucapan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat bagi kita untuk terus boleh berkarya, untuk terus boleh berjuang di tengah-tengah situasi yang kita alami hari ini, saudara. Saudaraku yang terkasih, ucapan Yesus ini diberikan di tengah-tengah juga pergumulan murid-murid pada waktu itu, ketika mereka sedang berjuang, sedang bergumul terhadap angin sakal yang begitu kencang, yang begitu bergelora, yang membuat mereka panik, yang membuat mereka takut. Sebagai orang yang sudah terbiasa dengan angin, ombak, dan bahkan mungkin badai, tapi hari itu mereka sangat takut, mereka sangat panik.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus menyapa murid-murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa murid-murid tidak perlu takut? Mengapa murid-murid perlu tenang, saudara? Yang pertama dari bacaan kita hari ini, saudaraku, kita menemukan bagaimana Yesus peduli dengan kehidupan mereka. Kita menemukan yang pertama bahwa Yesus peduli, Yesus memperhatikan mereka melalui doa. Dikatakan di ayat yang ke-22 sampai 23, murid-murid sudah selesai melakukan tugas mereka. Mereka telah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat melalui memberi makan 5.000 orang. Dan pada waktu itu ketika orang banyak sudah pergi, murid-murid disuruh pergi menyeberang terlebih dahulu. Yesus pergi berdoa sendirian, saudara. Saudaraku, Yesus berdoa bukanlah sebuah hal yang unik, tetapi ini adalah sebuah kebiasaan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Injil Markus, Yesus berdoa pagi-pagi, bahkan di akhir seluruh pelayanannya pun dia berdoa. Ketika Yesus menuju salib, Yesus juga berdoa. Tetapi ketika Yesus mau meninggalkan murid-murid pun dia berdoa. Itu kita bisa baca di Yohanes pasal 17 tentang doa Yesus terhadap murid-murid dan gerejanya sampai hari ini. Saudara, doa Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian Yesus dari jauh, dari atas bukit. Yesus melihat murid-murid bergumul dengan angin sakal yang begitu luar biasa. Yesus memperhatikan mereka, maka Yesus berdoa di atas mereka. Yesus berdoa untuk murid-murid yang sedang bergumul akan menghadapi masalah besar di tengah-tengah badai atau angin sakal yang mereka alami. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita mungkin merasa kita juga bergumul, kita juga sendiri bergumul. Tetapi ingatlah saudaraku, di atas bukit Yesus bergumul untuk murid-murid, dan di surga Yesus juga berdoa untuk kita. Yesus berdoa bagi kita. Yesus berdoa bagi pergumulan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau di situasi yang kami alami sampai hari ini? Kita mungkin tidak bisa mendapat jawabannya. Tetapi lewat pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia peduli, dia memperhatikan, dan bahkan dia menjadi imam bagi kita untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kita kepada Allah. Tetapi yang kedua, saudaraku yang terkasih, bukan hanya Yesus peduli, bukan hanya Yesus memperhatikan kita, tetapi Yesus hadir dalam seluruh kehidupan kita. Dari atas bukit, ketika Yesus melihat pergumulan murid-murid yang berjuang untuk mengatasi persoalan mereka, maka Yesus turun, dan bukan hanya sekedar turun, Yesus hadir ke tengah-tengah pergumulan itu. Angin sakal yang begitu kencang, Yesus berjalan di atasnya. Angin badai yang begitu kencang, Yesus meredakannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak semena-mena hadir memperhatikan murid-murid, tetapi ia datang menghampiri murid-murid. Ia berjalan di atas permukaan air yang menunjukkan dia di atas pergumulan dan badai yang dihadapi oleh murid pada waktu itu. Itulah sebabnya setelah Yesus berjalan di atas air, Yesus menyapa mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Artinya apa, saudara? Artinya pergumulan yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi, sekarang ada dalam kontrolnya Tuhan. Sekarang ada dalam kuasanya Tuhan. Maka Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penghiburan kita di tengah pandemi corona yang kita hadapi, di tengah situasi kantor yang mungkin kita hadapi, keluarga yang kita hadapi, studi yang kita hadapi hari ini, saudara. Tuhan Yesus mengontrol semuanya. Dia berkuasa atas semuanya itu. Oleh sebab itu dia berkata, jangan takut, tenanglah.
Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, dia bukan hanya sekedar peduli, dia bukan hanya sekedar hadir, tetapi juga memberi semangat dan memberi kekuatan. Dia memegang tangan kita. Itulah yang terjadi ketika Petrus diajak oleh Yesus berjalan di atas air. Petrus mulai takut, Petrus mulai khawatir. Dia mungkin jatuh, dan waktu dia jatuh, tangan Tuhan memegangnya sampai dia tidak jatuh, saudara. Saudara, pergumulan kita seringkali kita lalui hampir jatuh, sudah hampir tidak ada jalan. Tapi percayalah, tangan kasih Tuhan memegang kita. Tangannya tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak sampai jatuh. Dan inilah seharusnya menjadi iman kita menghadapi suasana virus corona, social distancing, physical distancing, dan keterbatasan-keterbatasan yang kita alami. Bersama pemerintah kita yakin pemerintah kita bisa melewati semua ini. Tapi bersama Tuhan, kita yakin Tuhan di atas semua pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi di kehidupan kita hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah tenanglah, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan peduli, Tuhan hadir, dan Tuhan memegang engkau. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi bangsa yang kami alami hari ini, Tuhan. Merebaknya pandemi virus corona yang seringkali membuat kami khawatir, membuat kami takut, dan bahkan merusak relasi kehidupan kami, keterbatasan kami melalui social distancing maupun physical distancing yang sedang kami jalani. Tapi kami percaya Tuhan itulah yang terbaik untuk kami boleh bekerja bersama dengan pemerintah kami, mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Tapi di atas semua itu kami boleh bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami boleh tenang, supaya kami boleh kuat dan tidak takut. Karena firman-Mu yang berkata bahwa Yesus peduli dalam kehidupan kami. Engkau yang hadir selalu dalam kehidupan kami, dan Engkau yang selalu memegang tangan kami. Biar ini yang kami boleh imani di tengah-tengah situasi yang terjadi di bangsa kami akhir-akhir ini. Terus kami berdoa kepada pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, terus boleh berjuang bersama memerangi penyebaran virus COVID-19 ini. Demikian juga Tuhan, kami sebagai warga negara taat, belajar tunduk atas anjuran, nasihat, dan bahkan himbauan-himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kami boleh melakukan social distancing maupun physical distancing, sehingga gereja Tuhan boleh ambil peran di dalamnya itu. Dan kami percaya semua ada dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam waktu mula, kiranya kami bangsa Indonesia ini boleh keluar dari wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan menolong juga para dokter, perawat sebagai front terdepan untuk boleh mengatasi merebaknya wabah virus corona ini. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan bagi mereka mengerjakan tugas ini dengan penuh sukacita dan damai yang datangnya daripada Tuhan. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, mereka harus bergumul dan berjuang, bahkan mengorbankan tenaga, bahkan raga dan jiwa mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Kau menghidupkan mereka. Terima kasih, kami menyerahkan gereja, jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan yang ada di tengah-tengah situasi. Teruslah Tuhan mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan, memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.